Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam kali ini kita kembali lagi di channel Jelajah Raden Majapahit. Dan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezekinya mengalir seperti air zam-zam. Amin amin. Pada malam kali ini saya ditemanin biasa Kang Maro, Kang Gendos. Dan pada malam kali ini saya akan menarik sebuah sosok genderuwo di sebuah kampung saya. Ini ada sebuah tanah ini dipercayai masyarakat sekitar. Ini tanah ini ada penunggunya sosok genderuwo, dan banyak warga sekitar ini sering diwujudin, atau sering, kalau orang Jawa ini sering diimbo sama genderuwo ini. Saya akan memasukkan sosoknya ke Kang Maro, memediumisasi, hanya ingin mengungkap kenapa dia itu kok ada di tanah itu, apa dia itu tanaman dari orang-orang zaman dulu, atau dia itu memang penunggu di situ. Dan sebelum kita memulai video ini, kita berdoa semoga video ini diberikan keselamatan sampai video ini selesai. Siapa? Sahabat, proses mediumisasi sosok genderuwo yang berada di sebuah tanah kosong atau sekarang menjadi rumah ya. Ini saya akan menarik ke tubuhnya Kang Maro. Mungkin kalau sosoknya ini kayaknya susah kan untuk dimasukkan ya. Kita akan menarik sesepuhnya desa. Kita akan menarik sesepuhnya atau dayangnya desa. Kita akan menarik dayangnya. Mungkin lewat pelantara dayangnya ini kita, atau sesepuh desa, kita bisa menarik sosok genderuwo yang berada di sebuah tanah. Muslimin, salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Sulaiman, salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ala Sulaiman fil alamin. Sahabat Jelajah Raden Majapahit, sosok yang berada di kampung saya atau sesepuh, ini sepuh leluhur dari kampung saya tarik. Saya akan mendonasi sosoknya karena lewat beliau saya akan mendapatkan informasi. Assalamualaikum, rahayu, rahayu. Oh iya. Anda apa bener panjenengan atau Anda ini sesepuh, ini sepuh desa saya, khususnya desa Blumbang. Oke. Maaf saya menarik panjenengan atau menarik Anda ini. Saya sebagai warga pendatang, saya pernah kemarin di situ tanah yang saya tinggalin ini ada sosok genderuwo. Apa bener?
Nggih. Dan saya ini kan menghormati sesepuh kayak panjenengan, nggih. Karena dimanapun saya selalu menghormati sesepuh atau ini sepuh atau dayangnya leluhur-leluhur di setiap desa, Mbak. Kalau boleh tahu Anda ini siapa namanya, Mbak? Ngerti aku. Oh, suaranya lebih besar, Mbak. Saya bantu, Mbak. Amit, ngapura nih. Suaranya lebih besar. Nah, terus panjenengan ini tinggalnya di sebelah mana, Mbak, di desa itu, Mbak? Sebelah mana? Sebelah mana? Makam sebelah mana? Makam kan ada dua. Sebelah timur atau sebelah utara makam? Makam yang paling tua. Ada sebuah makam yang paling tua di situ. Di sebelah mana, Eyang? Mbak, kalau boleh tahu saya. Tengah. Di tengah. Tapi makamnya itu tidak ada sekarang. Saya kirim Al-Fatihah ya, Mbak ya. Oh, panjenengan niki sesepuh ini sepuh desa. Enten perlu nopo panjenengan. Saya ingin komunikasi dengan sosok genderuwo yang berada di tanah yang saya tinggalin, Mbak. Mohon dibantu untuk menarik, Mbak. Saya tidak jahat, saya hanya ingin kalau emang genderuwo itu mengganggu yang ada di tempat di situ, saya akan komunikasi, Mbak. Saya niatnya hanya baik, saya pendatang, saya niatnya baik di situ. Boleh, Mbak, sampean panggil, sampean masukin ke tubuhnya teman saya ini, Mbak. Apa kula bantu? Nggih, ngapura nih, Mbak. Pun kula kirimin Al-Fatihah panjenengan. Sahabat, ini mbahnya menarik sosok genderuwo ya, sendiri ya. Karena saya niatnya baik, hanya ingin komunikasi sebenarnya kenapa sering wujud-wujud kepada orang yang lewat. Mungkin ini artinya lebih besar. Wah, lebih besar ya. Karena sosoknya sosok genderuwo, makanya lebih besar. Coba sampai diam di sini. Anda diam. Saya tidak menyakiti Anda. Coba duduk yang baik. Apa benar Anda ini yang tinggal di rumah saya? Iya. Wes apa? Hah? Wes apa? Saya yang nempatin rumah itu. Masa nggak pernah lihat saya? Coba bahasa Indonesia lebih ini, kamu pinjem pemikirannya anak ini, sampai bahasa Indonesia. Saya bantu bahasa Indonesia. Bismillah. Allah. Oh. Coba bahasa Indonesia. Kamu tinggal di rumah saya kan? Iya. Masa kamu nggak tahu saya? Hah? Kamu tinggal di sebelah mana? Tinggal di sebelah mana? Paling belakang. Di mana? Di bekas kamar mandi itu? Iya. Oh. Anda itu penghuni situ asli atau Anda dulu dipasang orang sesepuh, orang tua dulu, zaman dulu? Saya hanya menjaga barang pusaka. Oh, Anda menjaga barang pusaka di situ? Oh, siapa yang menugaskan Anda menjaga barang pusaka? Siapa? Tuanya miksa. Terus Anda aslinya dari mana aslinya? Aslinya dari mana? Aslinya dari mana? Timur. Dari timur. Sejak kapan Anda menjaga pusaka di
di rumah saya sejak kapan? 200-an tahun. Berarti sebelum tanah itu ditinggalin sama ini. Oh. Anda mengganggu nggak yang kok Anda sering wujud? Ada yang pernah wujudin katanya. Kenapa Anda kok wujud? Biar dia tahu. Terus saya kemarin ini terusik nggak sama saya itu? Tidak, Masyarakat pusaka tidak diambil. Emang ada yang ngambil pusakanya? Ada. dari dulu ada. Siapa yang mengambil pusaka dari situ? Siapa? Hah? Salah satu seorang di bagian warga desa. Yang mengambil barang itu. Terus selain Anda siapa lagi di situ? Selain Anda siapa? Ada lagi? Tidak Tidak ada. Saya di situ Anda tidak tahu kemarin. Hah? Tidak tahu. ya, Tahu saya pasti. Saya pemilik rumah itu saya memang nggak tahu. saya tidak tahu karena Anda tidak ada. Tapi kalau saya pulang saya ke belakang nggak terus sih kamu. Kamu boleh di situ tapi jangan mengganggu ya. Iya. Oh, Terus yang sebelah belakang lagi perempuan itu siapa? Perempuan tua itu dia hanya di belakang. singgah. Oh, persinggahan di pohon kelapa itu ya. Oh, yang sosok usil di situ siapa? Yang usil. Kalau Anda tidak usil sih kalau saya lihat ya. Yang usil siapa di situ? Tidak. Terus di sebelah itu sebelah barat ada anak-anak kecil mainan kalau malam itu ya. Ya, Ya saya tidak, kalau kamu tidak tidak jahat di situ kamu tidak saya usir. Tapi kalau kamu jahat di situ menyakitin yang ada di situ kamu saya usir. Iya. Kalau boleh tahu siapa Anda namanya? Rahasia. Pernah ngikut orang nggak Anda? hanya mengikuti bangsa kerja dari pangeran Siapa itu yang Anda ikutin? Haryo Wijoyo Adipati kelima. Adipati kelima siapa? Haryo Wijoyo Kalau boleh tahu Ari dari Panglima Perang dari kerajaan siapa itu? Kerajaan mana? Mataram Islam atau Mataram Hindu? Dia tidak pernah mengenal agama. Berarti Anda tidak mengenal agama? Tidak punya agama? Berarti Anda ini menjaga pusakanya pangeran itu di situ? Oh. Sosok yang paling jahil di situ siapa? Di desa itu? Ada di makam Sosok ular ya? Iya. sering menampakkan. Iya, sosok ular itu sering menampak ke warga sekitar ya. Itu yang saya mau tempatin itu berarti Anda sendiri yang tinggal di situ. Kalau saya di situ, Anda terusin nggak? Saya tidak akan Kenapa? terkecuali Anda mengambil pusaka dari pusaka. Oh, Nah itu sejatinya. lah kalau saya diberi diwujudi, Hanya berkenalan. oh, kenal saya Anda? Hah? Iya. Kenal saya?
Siapa? Siapa kalau sampean lihat saya siapa? Pangeran Pangeran dari mana? Jepang. Dari Majapahit. Ada nggak yang mau masuk selain Anda? Ada nggak? Tidak ada, hanya begitu. Kenapa? Mereka takut berlayar. Kenapa takut berlian mereka? Saya tidak tahu. Takut sama siapa? Saya sama saya. Kenapa kok takut pada berlian? Saya tidak tahu. Ya, pesan saya, Mbak, ya. Saya tidak mengganggu Anda dan Anda jangan mengganggu yang ada di dalam situ. Ya, Mbak ya. Kita saling menghormati, ya. Saya akan menghormati Anda. Saya tidak akan mengambil barang Anda. Itu ada tamu siapa itu? Ada tamu siapa itu? Siapa itu? Saya tidak mengenal. Dari bangsa mana itu tamu? Dari sini, dari daerah Jawa Barat atau Jawa Timur? Dari sini. Dari sini ya. Ya, pesan saya ke Mbah, saya tidak mengganggu rumahnya Mbah. Saya maksudnya Mbah ini boleh tinggal di tempat saya, nggak apa-apa. Dan pesan saya tidak akan mengambil barang, meskipun barang ini sampai wujudin kepada saya tidak akan mengambil. Kalau Mbah mengasih kepada saya, mengasihnya dengan ikhlas sebuah barang itu, kalau dengan ikhlas saya akan jaga dan akan merawat. Kalau Mbah tidak mengasih, hanya mewujudin, saya tidak akan mengambil. Karena itu bukan hak saya, Mbah. Saya tidak akan mengganggu, tidak akan menyerang Mbah. Saya hormatin. Mbah boleh di situ, nggak apa-apa. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat ini, sampai akhir zaman nggak apa-apa Mbah di situ. Yang penting jangan mengganggu, ya Mbah ya. Yang ada di dalam ya. Maaf, saya menarik paksa Anda karena Anda ini dari dulu saya tarik tidak mau. Dan saya yang punya di situ, saya perkenalan sama Mbah, ya. Seandainya saya di situ banyak prajurit-prajurit saya yang jangan terusik dengan prajurit-prajurit saya, ya Mbak ya. Karena sejatinya saya tidak mengganggu Anda dan tidak akan menyerang prajurit saya, menyerang Anda atau mengambil pusaka Anda, ya Mbak ya. Pesennya apa buat saya? Pesennya apa? Pesennya nggak ada pesan. Itu sosok yang baru ke sini, tamu yang ini mau masuk nggak? Kenapa dia kok namu ke sini? Mau masuk nggak dia? Dia tidak berani, hanya penasaran. Oh, dia tidak berani, hanya penasaran. Yang ular suruh masuk, Mbak. Yang ular yang sering wujud, saya bantu ya. Yang ular. Saya hanya ingin komunikasi lah, silaturahmi. Apa dia, Mbak? Penguasa daerah situ, Mbak. Ular itu. Tidak. Itu tuan mana sama Mbah ular itu? Tuan dia. Coba Mbak, suruh masuk Mbak, hanya komunikasi Mbak. Maaf ya. Kalau dia mau, saya bantu atau Mbak tarik sendiri. Sahabat, ini saya mencoba untuk menarik sosok ular yang sering wujud ke warga sekitar ya. Mungkin banyak warga sekitar yang sering diwujudin sosok ular-ular besar atau ular nyata, ular goib. Gimana Bang? Mau nggak sosok ularnya itu? Kita ditemenin Mbah Gendos. Rahayu Mbah nggih. Rahayu Mbah. Saya akan membantu Mbahnya ini menarik sosok ular yang sering wujud ke warga sekitar ya. Sosok ular masuk. Masuk. Rahayu. Sahabat, ini sosoknya udah masuk ya. Rahayu.
Coba saya hanya memanggil, hanya komunikasi, nggak usah nyerang di sini ya. Saya hanya komunikasi. Ini ular nih, sahabat nih, sosok ular di desa saya yang sering wujud ke warga sekitar nih. Nih, lihat mas, lihat mas. Tuh. Nih, Rahayu, Rahayu. Saya bantu suaranya, pinjem raganya anak ini ya, pinjem bahasanya. Siapa Anda sebenarnya, siapa? Anda Kamu yang siapa? Mengganggu. Saya hanya ingin silaturahmi, ingin komunikasi. Saya tidak mengganggu. Saya minta maaf kalau mengganggu. Jangan nyerang saya. Kenal saya enggak? Hah? Ya, saya tahu. Tahu saya? Kamu jangan mengganggu di daerah saya ya. Kalau di daerah kampung ya. Ya? Janji enggak mengganggu. Hah? Kenapa Anda ini sering wujud ke orang lewat? Kenapa? Kenapa Anda? Siapa nama Anda ini sebenarnya, siapa? Dewi. Maaf ya, maaf. Saya memanggil Anda secara paksa, menarik Anda secara paksa, saya minta maaf. Saya hanya ingin penasaran. Kenapa saya setiap malam di situ, setiap saya meditasi, Anda ini selalu ibaratnya selalu apa? Kok selalu ada untuk mengawasi saya? Mengapa? Mengapa Anda selalu mengawasi saya? Pas waktu malam saya semedi, kenapa? Kenapa? Apa tujuan Anda mengawasi saya? Apa? Apa tujuannya? Saya tidak mengganggu yang ada. Hanya ingin mengerti saya melakukan apa. Saya hanya berzikir kepada Tuhan saya, Allah saya. Kalau boleh tahu agamanya udah Islam belum Anda? Belum Islam Anda? Anda pernah ngikut orang nggak? Nggak pernah ngikut orang. Saya tidak pernah mengikuti Islam. Kenapa tidak pernah ngikut orang? Hah? Terus di situ Anda ini sebagai apa? Di kerajaan sebagai apa Anda? Dewi siapa namanya, kalau boleh tahu? Panggil saja Saya dulu kalau ke Telaga atau ke apa itu, ke Sendang. Kenapa? Saya sering dilihatin sosok ular yang ular nyata itu sampai sebesarnya segini mas. Pernah saya wujudin ular itu. Kenapa? Bangsa Anda ini sering wujud kepada saya setiap saya main atau jalan-jalan ke situ. Kenapa? Bangsa Anda ini sering wujud dengan ular nyata itu. Kenapa? Apa tujuannya gitu? bangsa kami biasa ada tahu siapa saya. Saya kan setiap ke situ, setiap ke tempat Anda, saya selalu salam. Itu yang utama. Kalau Anda dari bangsa siluman ular, pasti Anda mengenal saya. Pasti Anda mengenal. Kalau Anda dari bangsa siluman ular, pasti Anda mengenal saya. Siapa saya sebenarnya? Saya tidak pernah menjahatin yang ada di situ. Setiap di situ saya hormati. Karena kita ini alamnya beda, tapi saya menghormati bangsa-bangsa Anda ini, saya hormati. Dan saya minta maaf menarik Anda ke sini dengan paksa tadi, saya minta maaf ya. Saya hanya ingin silaturahmi bahwa saya akan di situ. Anda tidak boleh mengganggu saya atau keluarga saya. Ya. Kalau ingin main atau silaturahmi ke tempat saya, monggo. Saya akan kasih oleh-oleh atau saya kasih bangsa-bangsa Anda, saya akan kasih. Tapi jangan mengganggu yang ada di situ, ya. Ada pesan buat saya atau buat warga sekitar. Apa? Jangan mengusik bangsa Anda. Mengusiknya ini seperti apa?
mengambil yang bukan haknya. Seperti apa mengambil yang bukan haknya ini? Banyak orang yang memanggil. Banyak orang yang memanggil. Memanggil apa? Mengambil pusaka. Menga- Pusaka. Oh, banyak yang mengambil pusaka di bangsa Anda. Itu mengambilnya itu lewat kemampuan manusia sendiri atau lewat nyata? Lewat. Lewat peperangan banyak. Tapi kalau saya rasakan setiap orang yang mengambil pusaka di tempat Anda, ini kalau nggak sakit meninggal. Apa benar? Iya. Kalau itu dulu saya pernah ke situ, saya diwujudin pring pedok. Iya. Ingat nggak? Dulu. Terus Anda ini di situ sebagai apa? Sebagai apa di situ? Tugasnya sebagai apa? Panglima atau sebagai prajurit? Saya Anda ratu. Berarti Anda pemimpin di daerah situ. Oh. Tapi Anda sering ya wujud ke warga sekitar itu, sering merasuki ya? Dulu pernah ada kerasukan ya? Kenapa? Kenapa kok Anda rasukin? Kenapa? kalau ada peraturan yang dilanggar, Oh, ada peraturan. saya sudah menyerahkan kepada warga. Apa? Sepuh, Apa yang saya mencerahkan? sepuh di sini. Oh. Tapi melanggar. Tadi yang masuk saya panggil di sini sesepuh ini sepuh leluhur yang ya. Itu dari bangsa Galuh. Ini dari bangsa Oh iya iya. Ya maaf saya mau. Karena sejatinya Hmm. saya tidak pernah melupakan janji tersebut. Tapi ketika janji dilanggar, Oh, ya saya mewakilin, saya minta maaf kepada bangsa Anda ya. Saya minta maaf yang begitu dalam ya ke bangsa Anda ya. Ya udah Anda pulang sendiri atau saya antar. pulang. Ya udah pesan saya jangan rahayu-rahayu ya. Salamin kepada bangsa Anda yang ada di situ ya. Sahabat jelajah Raden Majapahit, banyak cerita-cerita dari sosok yang pertama, kedua, tapi yang paling bikin kita ini sosok yang terakhir karena apa? Banyak cerita-cerita yang aneh-aneh di daerah situ. Mungkin saya hanya niatnya silaturahmi. Karena sejatinya manusia ini hidup berdampingan dengan dengan yang tidak terlihat. Kita saling menghormati. Dan kalau bukan haknya jangan diambil. Intinya kalau bukan haknya ini seandainya kita punya kemampuan bisa menarik pusaka, kalau pusaka itu bukan pemberian atau bukan hak milik, kita tidak wajib mengambil. Boleh dengan kemampuan kita boleh mengambil, tapi takutnya belakangnya ntar ada yang ini kan ya, bisa sakit, efeknya bahaya. Nah kalau kita seandainya kita main ke tempat angker atau ke tempat sendang atau ke tempat hutan, kita nggak apa-apa, kita main, kita diwujudin, nah itu berarti jodoh kita. Iya kan, kita jodoh kita. Dan pesan saya, kita tanya Kang Mara dulu, apa kan sosok pertama, kedua, ketiga apa? Ya, pokoknya sesepuh semua gitu. Sosok pertama sesepuh, sosok kedua ini Sesepuh. kayak gendruwo Kang ya. Iya, Ketiga ular, siluman ular ketiga ini. Mungkin yang ketiga ini kalau menurut saya ini emang dia itu bangsa kayak kerajaan, dia itu ratu siluman ular. Tapi saya niatnya hanya ingin silaturahmi. Kenapa sering wujud? Saya tidak mengusir, saya tidak ini. Karena dia emang tempatnya di situ ya. Dan kalau kita
punya salah atau kata atau gelar, saya minta maaf. Dan nasihat guru saya, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Karena apa? Karena kita ini adanya leluhur, dan kita tidak akan ada tanpa adanya leluhur. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi yang hingga saat ini ada, kita wajib menjaga peninggalan-peninggalan leluhur. Seperti apa kita merawat petilasan, merawat candi, merawat peninggalan, menjaga peninggalan budaya-budaya leluhur-leluhur kita. Dan dukung selalu channel Jelajah Raden Majapahit. Dukungan panjenengan membuat saya semangat membuat video-video selanjutnya. Dan bagi sahabat yang ada cerita horor, cerita misteri, yang mengalami gangguan atau apa, monggo ke tempat saya atau hubungin. Kita ini hanya jembatan atau hanya pelantara. Kita berserah kepada Gusti Allah, Gusti Maha Tunggal, dan cukup di sini. Salam rahayu.